Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Apoteker Lukman Hardia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pengantar farmasi. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya atas nama Aprilia Kartini Valo sebagai moderator dan rekan saya ada Jaki Wirawan Ahda, Miftahul Jana, Auria Yuliana Bame, Lola Yesika, Asfiandi Yusnandar. Pada hari ini kami akan menjelaskan materi tentang industri farmasi. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama kami Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Apoteker Lukman Hardia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu farmasi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan membawakan materi tentang industri farmasi. Nah, teman-teman, apakah industri farmasi itu? Seperti yang kita ketahui, industri farmasi itu sebuah tempat untuk memproduksi suatu barang di sebuah perusahaan. Nah, jadi farmasi industri adalah teknologi obat-obatan yang diaplikasikan dalam bidang industri. Jadi simpelnya gini, industri farmasi itu sebuah tempat produksi obat-obatan dalam industri perusahaan. Nah, farmasi industri mulai dari ilmu membuat obat dalam skala besar, regulasi mengenai obat atau CPOB, dan flow proses bisnis obat. Teknologi obat-obatan dalam bidang industri ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan obat-obatan atau obat-obatan farmasi untuk digunakan sebagai obat yang akan diberikan atau dikelola sendiri kepada pasien dari dokter. Dengan tujuan untuk menyembuhkan mereka, memvaksinasi mereka, atau mengurangi gejala. Tunduk pada berbagai hukum dan peraturan yang mengatur paten, pengujian, keamanan, kemanjuran, dan pemasaran obat-obatan. Peran apoteker sendiri dalam industri obat sangat vital. Dalam undang-undang hanya disebut 3 apoteker penanggung jawab dalam industri farmasi, yaitu apoteker penanggung jawab quality assurance atau disebut QA, quality control disebut QC, dan produksi. Akan tetapi dalam kenyataan apoteker dapat berperan di hampir semua bagian, misalnya di gudang, office, regulasi, marketing, PPIC, R&D, dan lain-lain. Nah, jurusan farmasi industri mempelajari tentang produksi obat dan aspek industrinya. Pendidikan di dalamnya mencakup pembelajaran mengenai sediaan obat, uji mutu dan pengawasan, regulasi dan registrasi obat, serta penanganan produk farmasi di bidang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita masuk pada definisi industri farmasi. Nah, farmasi industri itu adalah cabang keilmuan yang berfokus pada pembuatan obat di industri farmasi. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Proses pembuatan obat atau bahan obat hanya dilakukan oleh industri farmasi. Di industri farmasi, kepala bagian produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu harus dipimpin oleh apoteker. Persyaratan untuk memperoleh izin industri farmasi yaitu memiliki secara tetap setidaknya 3 apoteker WNI, masing-masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Oke, baik teman-teman. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu ada peraturan dari Kementerian Kesehatan. Nah, menurut definisi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/per/12/2010, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Industri farmasi dapat melakukan kegiatan proses pembuatan obat
atau bahan obat untuk semua tahapan atau sebagai tahapan. Sebagai pendirian industri farmasi wajib memperoleh izin dari Direktur Jenderal Pembinaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut itu adalah: pertama, berbadan usaha berupa perseroan atau terbatas. Kedua, memiliki rencana investasi dan kegiatan pembuatan obat. Ketiga, memiliki NPWP. Keempat, memiliki secara tetap paling sedikit 3 orang apoteker warga negara Indonesia masing-masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu, serta komisaris dan direksi tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian. Saya Miftahul Jana akan membawakan materi peran apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga teknis kefarmasian dalam industri farmasi. Peran apoteker di industri farmasi seperti yang disarankan oleh World Health Organization atau WHO, yaitu X-Star of Pharmacy yang meliputi: yang pertama adalah caregiver. Apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk informasi obat, efek samping obat, dan lain-lain kepada profesi kesehatan. Perlu ada interaksi dengan individu atau kelompok di dalam industri, yaitu regulatory, KI, dan KIC, produksi, dan lain-lain, dan individu atau kelompok di luar industri. Yang kedua, decision maker. Apoteker sebagai pengambil keputusan yang tepat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sumber daya yang ada di industri. Yang ketiga, komunikator. Apoteker harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga adalah leader. Apoteker sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan dalam mengatasi berbagai permasalahan di industri dan memberikan bimbingan ke bawahannya dalam mencapai sasaran industri. Yang kelima, manajer. Apoteker sebagai pengelola seluruh sumber daya yang ada di industri farmasi dan mampu mengakumulasikannya untuk meningkatkan kinerja industri dari waktu ke waktu. Yang keenam, long life learner. Apoteker belajar terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Adapun peran tenaga kefarmasian atau tenaga teknis kefarmasian di industri farmasi. Yang pertama, pada bagian produksi merupakan peran pengolahan dan peran pengemasan. Quality control atau QC merupakan fungsi STSIM atau sampling, testing, spesifikasi, inspeksi, monitoring quality, assurance atau KI merupakan pelaksanaan pembuktian atau validasi apa yang kita lakukan. Berikut pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh presenter. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Auria Yuliana Bamil. Di sini saya akan membacakan materi CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Pedoman CPOB merupakan suatu cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan. Aspek CPOB, teknologi, mampu memanfaatkan teknologi farmasi semaksimal mungkin untuk keperluan. Sosial, mampu memproduksi obat secara berkelanjutan sehingga memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses. Ekonomi, mampu mengendalikan pendapat pabrik tanpa meningkatkan harga secara berlebihan. Baik, di sini saya akan membacakan prinsip CPOB. Prinsip CPOB terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perangkat keras, sarana dan prasarana, perangkat lunak, regulasi SDM tenaga kefarmasian atau apotik dan TTK. Di mana industri adalah suatu yang didirikan oleh manusia seperti gedung, rumah, dan lain-lain yang digunakan untuk mengolah barang dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu.
Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain konstruksi dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadinya kekeliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lain, dan memudahkan pembersihan dan perawatan yang efektif untuk menghindari pencernaan silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Selanjutnya, produk-produk industri farmasi. Yang pertama itu ada bahan baku, yang kedua produk ethicals, yang ketiga produk OTC, yang keempat produk fitokimia, yang kelima produk herbal, yang keenam produk suplemen, dan yang ketujuh produk biologis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lola Jessica Lusnarnera. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya. Bangunan dan utilitas, di mana ada beberapa ruang, yaitu ruang untuk penyimpanan atau gudang, ruang untuk aktivitas pengelolaan, ruang untuk aktivitas pengemasan, ruang untuk aktivitas penguji mutu, ruang untuk aktivitas orang, ruang untuk administrasi dan dokumentasi. Selanjutnya, tata letak dan desain ruang harus 1. Memperkecil risiko terjadi kekeliruan, 2. Pencemaran silang dan kesalahan lain, 3. Memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif guna untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu atau kotoran, dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Berikutnya, ruang produksi. Pengolahan produksi ada 5 kelas. Kelas A digunakan untuk pengolahan dan lab. Kelas B merupakan background untuk kelas A. Kelas C, koridor ruangan steril ataupun udara yang disemprotkan saat akan masuk ke ruangan kelas B dari kelas D. Kelas D dan E digunakan untuk pengemasan primer non-steril, ruangan antara barang atau ruang alur barang. Selanjutnya, ruangan antara barang atau ruang alur barang. Selanjutnya, pass box dan pastor. Pass box tujuannya untuk mengantarkan barang dari ruang yang sekelas. Artinya tidak diperlukan pengaturan tata udara khusus di dalam pass box. 2. Pastur. Tujuannya mengirimkan barang dari tempat yang lebih kotor ke tempat yang lebih bersih, wajib menggunakan pastur. Berikutnya gudang. Ada beberapa gudang, yaitu gudang transit, gudang penerimaan, gudang penyimpanan, gudang karantina atau transit, gudang reject, gudang rilis, gudang pertimbangan, gudang api, gudang obat jadi, gudang bahan baku, gudang bahan baku lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari industri farmasi. Industri farmasi adalah industri yang meliputi obat jadi, dan industri bahan baku. Industri farmasi ada 2 bentuk, yaitu primary industri dan secondary industri. Primary industri terfokus pada penemuan bahan-bahan obat baru, sedangkan secondary industri terfokus pada usaha pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Peran apoteker di industri farmasi seperti yang disarankan oleh World Health Organization atau WHO, yaitu farmasi yang meliputi 1. Apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk informasi obat. Yang kedua, apoteker sebagai pengambil keputusan yang tepat untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan sumber daya yang ada di industri. Yang ketiga, apoteker harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Apoteker sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan dalam mengatasi berbagai permasalahan di industri dan memberikan bimbingan ke bawahannya dalam mencapai sasaran industri. Yang kelima, apoteker sebagai pengelola seluruh sumber daya yang ada di industri farmasi dan mampu mengakumulasikannya untuk meningkatkan kinerja industri dari waktu ke waktu. Yang keenam, apoteker belajar terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Peran tersebut diterapkan di dalam fungsi-fungsi industri yang diperlukan, yaitu manajemen produksi, pemastian manajemen mutu, registrasi produk, pemasaran produk, dan pengembangan produk. Sekian dari saya, terima kasih.